Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Acep Edong Tutorial Service. Oke, pada video kali ini saya ada HP Redmi ya, Xiaomi Redmi 9. Redmi 8. Maaf guys. Ini kasusnya kata si usernya tiba-tiba mati ya. Tidak tahu menau, tidak jatuh, tidak kena air, tiba-tiba saja mati. Oke, yang pertama saya colokkan dulu kabel smart USB-nya. Saya akan cek di sini ketika saat saya colokkan kabel USB-nya pengisian daya normal ya, alias masuk, tetapi si layarnya tetap mati dan handphonenya juga mati ya, alias tidak ada notifikasi pengisian baterai, malahan getar pun juga tidak ada ya. Oke, langsung saja seperti biasa kita buka dulu bagian SIM tray-nya, kemudian kita buka bagian dopnya atau covernya, lalu saya akan coba angkat dulu si bagian soket baterai, kemudian saya pasang kembali. Saya colokkan kabel USB, masih tidak ada keluhan ya, masih tidak ada indikasi ya. Oke, lanjut saja, saya akan coba tes si baterainya. Ini baterai masih normal ya, masih 100% normal, tetapi dayanya kurang ya, alias tidak ada kapasitas dayanya ya, kurang. Oke, langsung saja saya akan coba cas dengan alat ini, smart charging baterai atau yang bisa disebut desktop baterai tanam ya. Ini khusus buat HP Android ya. Nah, kemudian saya cek di bagian soket baterai. Ternyata di sini bagian mesin tidak ada komponen yang short ya, melainkan handphonenya mati. Kemudian setelah saya desktop si baterainya, saya coba pasang kembali, ternyata tetap saja ya tidak ada penampakannya ya. Oke, langsung saja saya akan buka dulu di bagian mesinnya. Kayaknya ini masih aman, meskipun segel Xiaomi-nya sudah rusak, di bagian mesin ini masih aman, dan si kaleng-kalengnya juga masih aman, belum kena rehot ini kayaknya. Oke, saya coba tes pakai baterai yang baru ya. Meskipun si baterai lamanya saya sudah desktop, udah ada baterai sekitar 40% nih, saya coba pasang baterai baru. Kemudian di bagian mesin yang dekat soket powernya saya kasih baut dulu, karena saya akan coba nyalakan. Tetap saja ya tidak ada reaksi sama sekali. Oke, tidak ada ya. Oke, langsung saja saya akan coba eksekusi bagian mesinnya dengan cara apa istilahnya, dengan cara saya akan tes di power supply ya. Saya akan cek secara langsung. Nah, di bagian sini ini adalah jalur positif bagian soket baterainya ya. Oke, caranya seperti ini. Kemudian saya akan tekan tombol power dengan cara pakai pinset, itu di bagian bawah yang titik 2 nya ya. Itu di bagian bawah ada titik. Ini ada 4 titik ya, tapi yang berfungsi sebagai tombol power atau soket power itu di bagian pin yang 2 nya, yang kiri sama yang kanan. Oke, di sini saya akan coba solder. Kemudian saya akan lihat si ampere yang di power supply-nya ketika saat saya tekan tombol power atau saya tekan tombol on off-nya. Kita akan lihat ya ampernya naik di ukuran berapa ya.
Oke, saya tes. Di sini saya bisa kita lihat nih si jarum ampere yang di bagian bawah itu bagian power supply, kemudian ukuran voltase di atasnya itu 34,5 juga bisa atau 3 lebih ya. Oke, kemudian saya tekan tombol power. Di sini si ampernya naik kemudian turun lagi, padahal ini si tombol power masih saya tekan atau masih saya jumper, si ampernya naik sebentar ya, cuman 1 detik naik kemudian turun lagi ya si ampernya. Berarti itu pengalaman yang saya alami atau kasus handphone seperti ini, bila si jarum ampere naiknya sedikit kemudian turun lagi, ini keluhan yang pertama itu di bagian IC power ya. Kemudian IC power, setelah IC power masuk ke IC CPU, dan setelah IC CPU berfungsi atau power berfungsi masuk ke IC MMC ya, atau yang bisa disebut juga IC RAM. Ya, di sini saya akan coba ganjel ya, atau istilahnya saya akan tempelkan sebuah kartu SIM di bagian IC CPU-nya. Nah, kemudian saya akan coba rehot di bagian IC power. Ini soalnya pas saya tekan itu si IC powernya tidak berfungsi ya, atau tidak bergerak. Biasanya kalau saya tekan tombol power kemudian si ampere yang di power supply gantung di ukuran 0,2, itu IC power sudah normal ya, atau sudah nyala, kemudian masuk ke IC CPU. Nah, itu berarti permasalahan di IC CPU kalau gantung 0,5 ya, 0,1 maaf guys, 0 gantung 0,1 itu IC CPU ya. Nah, kemudian setelah saya rehot ini, lanjut saya kasih ganjel di bagian bawah CPU, kemudian saya akan coba cas, mudah-mudahan ini langsung ada reaksinya ya, atau ada indikasinya. Oke, saya tunggu saja. Kemudian saya akan kasih baut ya, supaya si IC CPU ketika saat saya pasang si bekas kartu SIM itu tertekan ya. Jadi saya kasih baut di bagian lubang bautnya itu ya, ada 4 lubang. Kemudian saya akan coba alhamdulillah. Oke, nah ini banyak sekali ya, saya kebanyakan konsumen yang kasusnya seperti ini ya. Saya tekan tombol power, si ampernya tidak berfungsi sama sekali, melainkan cuma naik sebentar kemudian turun lagi. Itu kasusnya di IC power dan CPU. Oke, sudah ada indikasi, ini logo Redmi-nya sudah muncul. Kemudian saya akan coba nyalakan. Oke, normal sekali. Nah, biasanya kalau setelah saya ganjal itu di bagian IC power, IC CPU-nya, kemudian si penyakitnya kambuh lagi, biasanya itu ketika saat diganjel kemudian handphonenya nyala dan tiba-tiba si layarnya ada blank warna hijau ya. Terkadang ada yang blank warna hijau, warna biru atau merah, berarti itu ganjelnya kurang pas ya istilahnya. Oke, bila penyakitnya setelah saya pasang si ganjel di bagian IC CPU kemudian kambuh lagi ya, usahakan ganti CPU. Tapi itu resikonya kalau tidak normal saat penggantian CPU
itu bisa terjadi mati total ya, atau almarhum. Oke, ini sudah nyala ya. Ini buat sharing-sharing saja. Bila punya penyakit handphone seperti itu, coba ya Anda atau kalian ganjel di bagian IC, CPU, dan powernya. Ya, ini mudah-mudahan terpakainya lama dan kita jujur saja ya kepada si usernya atau kepada si konsumennya, karena ini yang terjadi. Alhamdulillah ya, normal. Mudah-mudahan ini kepakainya lama. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat tutorial dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.